Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Ananda semua dan keluarga ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada tema 7 ya, untuk pelajaran terakhir di tema 7 masih bertema benda kesayangan. Tujuan pembelajaran menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Jadi untuk pembahasan kali ini dari konsep-konsep yang telah Anda pelajari sebelumnya dibuat tulisan dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan cara menganalisis teks non-fiksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar tentang ide pokok. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, mencari informasi penting dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, menentukan konsep-konsep yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya, Anda perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Tentang permainan egrang ya. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta terus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis final menjadi juara permainan egrang. Nah, ini kalimat utamanya ada di bagian atau kalimat pertama di awal paragraf. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Itu merupakan kalimat utamanya. Ya. Dari bacaan tadi paragraf tadi dapat ditemukan konsep-konsep. Jadi konsep-konsep itu informasi yang didapat dari bacaan tadi atau paragraf tadi. Jadi dapat ditemukan konsep-konsepnya. Egrang sebagai permainan tradisional, bahan pembuat egrang, cara pembuatan egrang, cara bermain egrang dalam perlombaan, dan terakhir juara perlombaan egrang. Itu konsep-konsep yang didapat dari paragraf tersebut. Ya. Setelah mengetahui konsep-konsep tersebut, langkah yang perlu dilakukan untuk menyajikan konsep ke dalam tulisan adalah menyusun konsep tersebut ke dalam kalimat-kalimat dengan menggunakan bahasamu sendiri. Jadi dari konsep-konsep itu dibuat satu paragraf atau tulisan menggunakan bahasa Ananda sendiri. Nah, perhatikan contohnya di sini. Ini hasil dari konsep yang dirubah menjadi sebuah tulisan atau paragraf. Ya. Salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Bambu merupakan bahan utama pembuat egrang. Egrang berbentuk sepasang bambu panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Egrang biasanya dimainkan dalam perlombaan. Dalam lomba egrang, peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang dalam perlombaan. Nah, ini dari konsep yang tadi dibuat tulisan dengan menggunakan bahasa Ananda sendiri. Itu ya pembahasan pertama. Yang kedua, menyajikan tulisan dengan memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar. Nah, untuk menulis dengan menggunakan bahasamu sendiri, kalian Ananda harus tetap menggunakan diksi atau ejaan yang benar yang disesuaikan dengan kaidah Kamus Bahasa Indonesia, ya. Nah, di sini untuk membuat tulisan yang baik harus memperhatikan diksi dan ejaan yang tepat. Apa sih diksi itu? Kita ulangi lagi ya. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan untuk memberi makna sesuai keinginan penulis. Jadi diksi itu adalah pilihan kata ya. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan untuk memberi makna sesuai keinginan penulis. Ejaan, apa sih ejaan itu? Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, titik, koma, ya, tanda seru, terus tanda tanya, penempatannya itu penggunaan tanda baca, ejaannya.
Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Jadi di mana letak huruf kapitalnya, apa yang harus dibuat dengan huruf kapitalnya apa awalnya. Dan 3, penulisan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalimat-kalimatnya atau kata-katanya harus kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ejaan yang perlu diperhatikan pada sebuah tulisan, ya, terdiri atas penggunaan huruf. Jadi ejaan yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan tugas untuk pertemuan ke-7 sambil latihan untuk persiapan pekan ulangan. Anda kerjakan latihan ulangan tema 7 halaman 109 sampai dengan 110 bagian A dan B dulu, ya. Nanti minggu depan tidak ada video, ya, karena untuk minggu depan itu masuk pada pekan ulangan semester genap, ya. Masuk pekan ulangan semester 6, ya. Jadi bahan-bahannya selain dari video pertemuan 1 sampai dengan 7 juga dari buku besar tema 6 dan tema 7, ya, plus latihan-latihan di buku besar. Terima kasih, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.